Terima kasih masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman hati nih Ustaz, yang insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Albert. Kita bacakan diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mempunyai kekurangan fisik sejak lahir. Bagaimana cara menguatkan hati dan diri saya untuk anak saya? Karena yang saya rasakan seringkali justru dia yang menguatkan saya. Ini banyak terjadi di sekitar kita Ustaz ya, ketika memiliki anak ataupun memiliki saudara yang memiliki keterbatasan fisik gitu. Kita kadang-kadang merasa pesimis begitu, merasa kurang enak hati begitu Ustaz. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Segala ketetapan kekuasaan itu ada dalam genggamannya Kak Yasir. Apa yang terjadi pada ibu dan bapak yang memiliki anak yang mungkin berbeda dari anak-anak yang lain, itu semua dalam kekuasaan dan genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu apapun di dunia ini, tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi hari ini ibu belum menemukan jawaban dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala atas anak yang dititipkan dalam kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi satu waktu nanti dengan kekuasaan dan ketetapannya, justru ibu akan bangga kepada anak itu. Justru bisa jadi anak itu akan membanggakan kedua orang tuanya kelak nanti. Berapa banyak anak yang sempurna justru jadi bumerang buat ayah ibunya. Berapa banyak anak yang sempurna dalam urusan prestasi di sekolah dari SD sampai kemudian mahasiswa. Ternyata begitu sudah besar, sudah lulus, jadi penentang pertama kepada ayah dan ibunya. Kalau disuruh milih, jangan-jangan jawabannya anak yang hari ini dikaruniakan oleh Allah kepada ibu, itulah anak yang terbaik dibandingkan anak-anak yang secara fisik mungkin sempurna, tapi ternyata justru jadi siksa dan derita bagi kedua orang tuanya. Maka bersabarlah, bersabarlah. Kita tidak pernah tahu ada rahasia apa di balik kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Banyak anak-anak yang Kak Yasir, saking badungnya, nggak lulus dia sekolah, nggak lulus dia kuliah, ternyata jadi penemu. Ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bisa jadi udah nggak mampu lagi dia ada di kampus karena kecerdasannya udah melebihi gedung kampusnya. Jadi lebih baik dia keluar dari kampus itu. Ternyata dia menemukan sesuatu yang luar biasa, amazing. Kan banyak tuh kisah-kisah orang-orang yang kagak lulus kuliah tapi sukses gitu loh. Tapi jangan ditiru ini. Iya. Ini hanya sebagai bagian dari cerita hidup bahwa kita tidak pernah tahu apa jawaban dari segala peristiwa yang terjadi. Kita manusia punya keterbatasan untuk bisa menerka sesuatu apa yang Allah siapkan di masa yang akan datang dari kejadian, ujian, cobaan yang hari ini mungkin dirasakan oleh kita. Tidak diterima kerja di sini, tidak diterima kerja di sana, udah melamar 30 kali, ditolak 40 kali. Masya Allah. Ini banyak sangkin banget, Ustaz. ini sangkin dahsyatnya. Tapi ternyata jadi orang yang terkaya nomor kesekian di dunia. Siapa itu yang dari Tionghoa tuh? Siapa Ustaz? Jack Ma? Jack Ma. Nah, kan dia cerita itu. Kemana-mana ngelamar ditolak terus. Nggak diterima dia kerja. Akhirnya bikin perusahaan jadi sendiri. Perusahaan sendiri. Karena terdorong oleh motivasi keadaan yang membuat dia harus survive. Sama kayak orang yang ngerasa, saya bisa apa dengan keterbatasan ini? Tapi justru ketika dia merasa ada keterbatasan dalam dirinya, di situ dia melambung tinggi. Sama cerita Jack Ma tadi. Oh, dia nggak diterima, ditolak apa segala macam.
jadi orang terkaya dia di dunia ini. Berarti dengan keterbatasan itu bisa jadi senjata kita ya untuk membuat sesuatu hal yang baru ataupun yang bermanfaat ya Ustaz ya. Nah, ternyata kan ada rahasia tuh di balik kekurangan yang Allah berikan. Allah ingin menempatkan dia pada posisi yang berbeda dari yang lainnya. Tuh. Berarti memang sebaiknya kita jangan terlalu terfokus ya dengan kekurangan ataupun keterbatasan kita. Bisa dikatakan seperti itu ya Ustaz ya? Tapi gali potensi. Nah, Anak ini mungkin dari tangan tidak mampu menulis. Tapi mungkin dari segi hafalan dia jago dalam menghafal. Oh, kalau begitu anak ini kita coba arahkan misal menjadi penghafal Quran. Anak ini kita arahkan menjadi orang-orang yang menghafal hadis. Ibu bapak tuh harus jeli melihat kemampuan anaknya di bidang apa. Makanya orang-orang dulu itu kadang memberikan kebebasan kepada anak tuh serahlah mau jadi apaan kek. Karena dia sendiri gak tahu nih anak mau dijadiin apa. Biarlah dia memilih jalannya sesuai dengan kemampuan dia. Makanya dia sudah, gue sih terserah aja dah. Anak gue mau jadi apa kek, yang penting jadi orang baik. Tetap berbakti. Dia nggak pernah tentukan nih anak mau jadi notaris, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi pemain basket, mau jadi perenang. Tapi anak akan mengetahui potensi dirinya. Dan sekarang orang tua kalau sudah tahu potensi anak, maka kembangkan, gali terus. Bisa jadi itu rahasia Allah di balik keterbatasan yang diberikan kepada anak tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti memang keterbatasan yang kita miliki ataupun orang-orang sekitar miliki itu jangan dijadikan sebagai sebuah penghalang ya. Fokus pada potensi yang kita miliki, insya Allah potensi itu akan membawa kita ke hal yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Solmed atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Solmed ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.